Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu, yaitu Ilsa Francisca Kurnia Septi, guru matematika kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang turunan fungsi, khususnya gradien garis singgung. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang gradien garis singgung di titik x1, y1 pada grafik y sama dengan fx. Nah, gradien garis itu kita notasikan dengan m. Nah, m artinya gradien. Maka rumusnya m sama dengan limit dari f dalam kurung x tambah h dikurang fx per h, di mana h itu mendekati 0 atau m sama dengan f aksen x, atau lagi m sama dengan dy per dx. Nah, untuk lebih jelasnya ini, gradien itu sama dengan turunan dari fungsi fx. Perhatikan contoh berikut. Nah, tentukan gradien garis singgung pada kurva fx sama dengan x pangkat 3 di titik dengan absis 3. Nah, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, tadi di rumus sebelumnya itu kan m sama dengan limit f dalam kurung x tambah h dikurang f x per h, di mana h itu mendekati 0. Nah, di sini mengapa 3? Kita tulis 3 x-nya karena absis ini itu sama dengan x. Maka di sini kita substitusikanlah x-nya itu sama dengan 3. Nah, maka m sama dengan limit dari f dalam kurung 3 ditambah h dikurang f3 per h, di mana h itu mendekati 0. Nah, kalau sudah begini maka ganti setiap x ini dengan 3 ditambah h. Nah, maka 3 ditambah h dipangkatkan 3 dikurang 3 dipangkat 3 per h. Nah, dimana h itu mendekati 0. Jadi ini kita kalikan silang dulu. Yang pertama-tama kita kalikan 3 ditambah h ditambah 3 ditambah h kita kalikan dengan 3 ditambah h. Kemudian hasil dari itu kita kalikan lagi dengan 3 ditambah h. Maka perkaliannya kita kalikan selama 3 kali. Maka dapatlah hasilnya limit dari h pangkat 3 ditambah 9h pangkat 2 ditambah 27h ditambah 27 dikurang 3 kita pangkatkan dengan 3, maka hasilnya 27 per h, di mana h itu mendekati 0. Nah, kemudian limit dari h pangkat 3 ditambah 9h pangkat 2 ditambah 27h per h, di mana h itu mendekati 0. Nah, kita keluarkan h-nya. Nih, kita keluarkan h-nya. Maka h-nya ini kalau kita kalikan maka hasilnya h pangkat 3. Ini kita kalikan 9h pangkat 2. Ini kalau kita kalikan 27h pangkat 27h. Kemudian nah, dapatlah limit dari h kuadrat ditambah 9h ditambah 27, di mana h itu mendekati 0. Mengapa h-nya hilang? Karena h kita bagi dengan h, hasilnya adalah 1. Nah, maka hasilnya itu adalah gradiennya adalah 27. Nah,
contoh yang kedua. Diketahui kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 8. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik apsis 1. Maka penyelesaiannya, nah ini cara mudahnya. Yang tadi kan cara panjang, ini cara pendek. Nah, M itu sama dengan F aksen X atau turunan dari Fx. Nah, turunan dari Fx, kalian kan kemarin sudah belajar tentang turunan, maka kita turunkan Y-nya ini. Y-nya kan 2, X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 8, maka kita turunkan. Ini 2-nya kita kalikan dengan 1, maka 2. Kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1, maka 2 kurang 1, 1, maka 2X. Kemudian ini tinggal tuh min 7. Karena ini konstanta, maka dia kita turunkan jadi 0. Maka dapatlah turunan dari Fx itu adalah 2X dikurang 7. Nah, apsis sama dengan 1, artinya X sama dengan 1. Maka kita masukkan nilai X-nya ini sama dengan 1. Maka kita substitusikan 2 kita kalikan dengan 1 dikurang 7 sama dengan min 5. Jadi gradien dari gradien garis singgung kurva dari Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 7X tambah 8 itu adalah min 5. Nah, yang kedua yaitu persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1. Nah, ini rumus dari persamaan garis singgung, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M kita kalikan dengan X dikurang X1. Dimana M itu adalah turunan dari Fx1. Nah, ada 2 syarat di sini. Yang pertama adalah syarat 2 garis yang saling sejajar, itu gradiennya adalah M1 sama dengan M2. Kemudian jika 2 garis itu saling tegak lurus, maka gradiennya adalah M1 kita kalikan M2 itu sama dengan min 1. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X yang gradiennya adalah 12. Maka penyelesaiannya, nah penyelesaian yang pertama yaitu kita tulis dulu kurva Y-nya, yaitu sama dengan X kuadrat ditambah 6X. Kemudian kita cari dulu gradiennya. Nah, gradien itu, di sini kita mencari dulu X1 dan Y1-nya. Nah, nih kan rumus gradien kan M sama dengan turunan dari Fx, maka M sama dengan 2X tambah 6. Nah, mengapa 2X tambah 6? Karena ini adalah merupakan turunan dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X. Maka tadi gradiennya itu adalah 12, maka M itu sama dengan 12. Nah, kita masukkanlah 2X ditambah 6. M-nya sama dengan 12, maka 2X sama dengan 6. Mengapa 6? Karena 12 kita kurangkan 6 sama dengan 6. Kemudian X sama dengan 3. Mengapa? Karena 6 kita bagi 2 itu sama dengan 3. Jadi X1-nya itu adalah 3. Kemudian Y, kita mencari Y. Nah, Y tadi itu Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X. Maka kita masukkan, kita substitusikan X ini sama dengan 3. Maka 3 pangkat 2 ditambah 6 kita kalikan 3. Kemudian 9 ditambah 18 sama dengan 27. Maka Y-nya itu sama dengan 27. Nah, baru kita masukkan ke dalam
rumus persamaan garis singgungnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, kita masukkan Y1 nya 27, maka Y dikurang 27 sama dengan 12 dikali X dikurang 3. Nah, Y dikurang 7 sama dengan 12 kita kalikan dengan X sama dengan 12 kemudian 12 kita kalikan dengan min 3, maka min 36. Maka Y sama dengan 12X dikurang 9. Mengapa 9? Mengapa ini 9? Karena min 36 kita tambahkan dengan 27, maka hasilnya min 9. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 12X dikurang 9. Nah, contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 di titik yang berapsis 2. Artinya apa apsis berapsis tadi? Yaitu X sama dengan min 2. Nah, maka penyelesaiannya M sama dengan Y aksen, artinya fungsi dari Y tadi, fungsi fx-nya tadi. Nah, maka di sini ini kan gradiennya belum kita ketahui berapa, maka kita terlebih dahulu kita cari dulu gradiennya. Nah, turunan dari Y aksen, turunan dari Y yaitu 2x. Maka gradiennya, nah X ini tadi kan berapsis 2, maka X ini kita substitusikan menjadi min 2, maka gradiennya 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Maka gradien dari persamaan dari garis singgung tersebut dari kurva Y sama dengan X kuadrat adalah min 4. Kemudian persamaan garis singgung kurva dengan gradien M sama dengan min 4 di titik min 2 di min 2 di titik min 2,4. Nah, di titik min 2,4. Nah, mengapa di sini Y-nya sama dengan 4? Karena Y ini kan tadi rumusnya Y kan Y sama dengan X kuadrat di titik berapsis min 2, maka Y ini sama dengan X ini kita ganti dengan min 2, maka min 2 kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 4. Nah, berapsis, maka nih X1 nya itu sama dengan min 2, maka dia di titik min 2,4 dengan gradiennya ini min 4. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus persamaan garis singgungnya, yaitu Y sama dengan Y1 sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan M kita kalikan dengan X dikurang X1. Nah, kita masukkan Y dikurang 4 sama dengan min 4 dikalikan dengan X dikurang min 2. Nah, maka Y dikurang 4 sama dengan min 4 dia dikali X ditambah 2. Mengapa ditambah 2? Karena ini min kita kalikan min, maka hasilnya plus. Nah, tinggal kita kalikan Y dikurang 4 sama dengan min 4X dikurang 8. Nah, maka Y-nya sama dengan min 4X dikurang 4. Jadi, persamaan garis singgung kurva dengan gradien M sama dengan min 4 di titik min 2,4 itu adalah Y sama dengan min 4X dikurang 4. Nah, contoh yang ketiga. Nah, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 4x kuadrat di titik min 2, min 1. Nah, di sini titiknya sudah diketahui, maka yang belum kita ketahui itu adalah gradiennya. Maka yang pertama-tama kita cari dulu gradiennya. Nah,
M sama dengan Y Y aksen. Nah, maka turunan dari Y-nya. Turunan dari Y itu adalah 8X. Kan tadi Y-nya adalah 4 dikali 4X pangkat 2, maka turunannya adalah 8X. Nah, X di sini adalah min 2, maka kita kalikan dengan min 2. Maka M-nya adalah min 16. Nah, maka persamaan garis kurva dengan gradien M sama dengan min 16 di titik min 2, min 1 itu adalah, nah, berikut rumusnya. Kemudian kita masukkan Y1-nya itu min 1, kemudian X1-nya itu adalah min 2 dan gradiennya adalah min 16. Nah, maka Y ditambah 1 sama dengan min 16 X min 16 dikali X tambah 2, kemudian Y tambah 1 sama dengan min 16X dikurang 32. Tahu kan dapat 32 dari mana? Yaitu dari min 16 kita kalikan dengan 2. Kemudian maka Y-nya sama dengan min 16X dikurang 3 karena min 32 dikurangkan dengan karena 32 ini kita kurangkan dengan 1. Karena min ditambah min maka hasilnya min. Nah, jadi persamaan garis singgung kurva dengan gradien M sama dengan min 16 di titik min 2, min 1 itu adalah Y sama dengan min 16X dikurang 33. Nah, contoh yang berikutnya. Tentukan garis singgung kurva Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X yang sejajar dengan garis 2X dikurang Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, karena dia sejajar, maka gradien satunya itu sama dengan gradien 2. Nah, penyelesaiannya berikut, kita cari dulu gradiennya. Nah, Y sama dengan 2X ditambah 3, maka M-nya itu sama dengan 2. Karena turunan dari X itu karena turunan dari Y itu adalah 2. Nah, Y aksen. Y aksen sama dengan 6X dikurang 4. Ini turunan dari fungsi Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X. Nah, gradiennya ini gradien dari ini ya. Nih. M sama dengan 2 ini gradien dari 2X min Y ditambah 3. Nah, ini turunan. Maka kita cari X dari turunan nih. Y aksen itu sama dengan M ya, maka di sini Y aksennya kita ganti dengan 2 sama dengan 6X dikurang 4 karena kita di sini mau mencari nilai dari X. Nah, X sama dengan 6X sama dengan 6, maka X-nya itu sama dengan 1. Nah, kemudian Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X. Nah, maka kita cari Y-nya kan, maka tadi X-nya sudah ketemu sama dengan 1, maka Y sama dengan 3 X-nya kita substitusikan 1, maka 3 kita kalikan 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1, maka Y-nya sama dengan min 1. Nah, maka persamaan garis singgungnya. Nah, untuk mencari garis singgung di sini, yang pertama-tama kita cari gradien dari garis yang kedua, artinya M2-nya. Nah, M2-nya itu dari persamaan garis 2X min Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian baru setelah ketemu M, karena M-nya M1 itu sama dengan M2, maka kita masukkanlah di E aksen. Nih.
turunan dari fungsi Y ini. Nah, karena M1 sama dengan M2 maka gradiennya sama, maka di sini kita tulislah. Kemudian mengapa kita masukkan? Karena di sini juga kita mau mencari titik dari Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 4. Makalah kita menggunakan persamaan ini karena kita mau mencari titik dari garis singgung kurva Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x. Nah, maka dapatlah x1 nya itu 1, y1 nya sama dengan min 1. Nah, persamaan garis singgungnya adalah berikut. Nah, itu kita masukkan Y ditambah 1 sama dengan 2x 2 dikali x kurang 1. Nah, maka Y sama dengan 2x dikurang 3. Jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 4 yang sejajar dengan garis 2x dikurang 2 dikurang Y ditambah 3 sama dengan 0, yaitu Y sama dengan 2x dikurang 3. Kemudian contoh berikutnya lagi. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 5 yang tegak lurus Y sama dengan min 2x tambah 3. Maka penyelesaiannya pertama-tama kita mencari gradien dari Y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Gradien itu kan sama dengan turunan dari Y, maka turunan dari Y itu 2x sama dengan 2x dikurang 4. Ini di sini garis singgung. Garis singgung sejajar dengan Y sama dengan min 2x ditambah 3. Maka di sini sebenarnya bukan min 1 ya, bukan M1 ya. Artinya di sini M2-nya. Kan? Ini artinya M dari garis Y sama dengan min 2x ditambah 3. Nah, maka gradiennya adalah min 2. Maka M ini artinya M dari garis tegak lurus dari Y sama dengan min 2x tambah 3. Sedangkan M2 ini itu merupakan garis singgungnya. Nah, ini M2. Maka kita mencari garis dari gradien dari ini, dari Y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 5 itu sama dengan min 1. Maka M1 nya tadi min 2, maka min 2 dikali M2 sama dengan min 1. Maka M2 nya adalah setengah, karena ini min 1 dibagi min 2, maka hasilnya 1/2. Nah, baru kita mencari x-nya, x1 nya. Nah, Y aksen sama dengan 2x dikurang 4. Maka Y aksennya ini yaitu merupakan gradien garisnya tadi atau yang kita cari tadi M2 nya. Maka di sini setengah sama dengan 2x dikurang 4. Kemudian mengapa ini 9/2? Karena 1/2 kita tambah dengan 4, kita tambahkan dengan 4, maka kita samakan dulu penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini yaitu kan 1/2, maka dibagi 2 itu hasilnya 4, maka ditambah dengan 8/2, karena 8/2 itu sama dengan 4, maka 1 kita tambahkan dengan 8, maka dapatlah 9 dengan penyebutnya 2 itu sama dengan 2x. Maka x nya sama dengan 9/4. Mengapa 9/4?
Nah, sebenarnya ini itu merupakan materi kelas 1 ya, tentang penjumlahan, pecahan, segala macam. Di SMP juga sudah belajar. Jadi Ibu harap kalian tidak lupa dengan materi-materi sebelum-sebelumnya, materi waktu kalian masih SMP kelas 1, kelas 2 ya. Nah, kalian pasti tahu lah ya mengapa X-nya itu sama dengan 9/4. Nah, karena X1-nya sudah ketemu, maka kita carilah Y1-nya. Maka Y sama dengan, kita masukkan X-nya tadi 9/4. Nah, maka hasilnya ini mengapa? Karena ini kuadrat, maka di atas kita kuadratkan, di bawah juga kita kuadratkan, maka dapatlah 81/16 dikurang 9, karena 4 nih bisa kita bagi jadi 1, jadi tinggallah min 9 ditambah 5. Kemudian 81/16 dikurang 4, karena min 9 ditambah 5 sama dengan min 4, maka dikurang 4. Kemudian 81/16 sama dengan 64/16. Ini kita samakan penyebutnya, karena 64/16 itu sama dengan hasilnya 4. Maka kita samakan penyebut ini, maka bisa kita operasikan. Maka 81 dikurang 64 sama dengan 17/16. Nah, baru kita masukkan ke persamaan garis singgungnya, yaitu Y min Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, X1 nya tadi, Y1 nya yaitu 17/16, kemudian X1 nya 9/4, maka kita operasikan. Nah, maka ketemulah nih Y sama dengan 17/16 sama dengan setengah X atau 1/2X dikurang 9/8. Nih, karena 1 kali 9, 9, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, baru kita sama-sama ruas sebelah ini kita tambah, karena kita mau mengenolkan ini, mengenolkan 7/16, maka biar ada hasilnya 0, maka kita tambah dengan 7/16. Kemudian di ruas sebelah ini kita tambahkan juga 7/16, maka hasilnya Y sama dengan 1/2X dikurang 1/16. Nah, atau biar tidak merupakan pecahan, bisa juga kita kalikan dengan 16. Maka 16Y sama dengan 8X dikurang 1. Maka persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 5 yang tegak lurus, Y sama dengan min 2X tambah 3, itu adalah Y sama dengan 1/2X dikurang 1/16. Oke, sekian dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kemudian jika kalian memang masih belum mengerti, kalian bisa langsung hubungi Ibu, dan nanti absennya akan Ibu letakkan di deskripsi pada video. Oke, terima kasih.